Adalah Matius 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Alkitab berkata demikian. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena seringkali di ayat ini orang kebalik fokusnya, bukan awalnya tapi fokus pada akhirnya. Apa akhirnya, Pak? Akhir berkata demikian, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi selalu dicari yang ditambahkan Tuhan kepada kita. Tapi sebelum itu dapat, Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dunia sering memakai kompromi, saudara. Dunia selalu memakai kepalsuan. Dunia selalu memakai kebohongan demi keuntungan. Ya, karena banyak orang berdiri dua kaki. Dia di hitam dan di putih. Jadi ada di area abu-abu, saudara. Tetapi kerajaan Allah, kebenaran adalah dasar otoritas Tuhan, saudara. Kebenaran adalah dasar otoritas Tuhan. Yohanes 14 ayat 6, kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu, ya, bahwa banyak orang pun mengakui ini, bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenarannya adalah Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu sendiri. Ya. Kebenaran tidak bisa ditawar-tawar, dinegosiasi, dikompromi, tidak bisa, saudara. Karena Allah sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Hakikatnya Tuhan itu kebenaran, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu mengkompromikan tentang kebenaran, berarti tidak ada Tuhan di sana, saudara. Kebenaran membentuk integritasmu dan integritasku, ya. Dan integritas adalah kesaksian hidup kita. Dari integritasmu orang bisa kenal siapa Yesus, saudara. Kalau kau kompromi, bagaimana orang bisa memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan kepada banyak orang? Di Sulawesi Utara ini, saya saat ini masih di Sulawesi Utara. Ya, kalau fokus sama Sulawesi Utara, Bapak Ibu. Karena di sini banyak gereja besar, banyak sinode besar, ribuan, ratusan ribu mungkin gereja di Sulawesi Utara, saudara. Tapi selama saya 8 tahun bolak-balik Sulawesi Utara, saya belum dapati dari orang-orang yang pure, murni, belum kenal Yesus, itu bertobat. Tapi kebalikannya, orang-orang yang sudah kenal Yesus malah nyebrang, tinggalkan Yesus, saudara. Miris bagi saya. Bahkan survei saya 8 tahun ini, 50% kekristenan turun. Meninggalkan gereja, agamanya sih Kristen, tetapi mulai agnostik, tidak mempercayai Tuhan, saudara. Meninggalkan Tuhan, menyeberang, murtad, saudara. Hidup dalam dunia, tapi seakan-akan tidak punya kenal Tuhan, tapi KTP Kristen. Terus pas mati bilang pasti masuk surga. Kata siapa? Anak-anak banget. Tidak mempercayai Tuhan, tapi mati masuk surga. Bagi saya tidak ada kebenaran di sana. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah, yang ngomong Yesus ya, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui siapa? Yesus. Hiduplah dalam Yesus, itu kebenarannya. Seorang teolog, Awi Tozer, menuliskan demikian, saudara. Kebenaran tidak pernah takut diuji. Sebaliknya, ketidakbenaran selalu menjadi tempat untuk bersembunyi. Saya ulangi lagi. Kebenaran tidak pernah takut diuji. Sebaliknya, ketidakbenaran selalu mencari tempat untuk bersembunyi. Ada seorang tukang ember plastik
Dia memukulkan embernya, mengadukannya antara ember satu ember dua. Dia teriak kepada orang-orang, ember anti pecah, ember anti pecah. Sudah. Ember tahan banting anti pecah. Untuk apa dia berkata demikian dan memukulkan ember tersebut? Untuk membuktikan bahwa ember tersebut memang anti pecah dan orang ini buktinya, sudah. Pertanyaan saya, kalau engkau bilang kau tahan uji dan kau tidak palsu, tentunya akan dibuktikan integritasmu, dibuktikan imanmu, dibuktikan tentang kebenaran hidupmu. Karena kebenaran tidak pernah takut untuk diuji. Yang setuju katakan amin sama-sama saya. Karena saya percaya kebenaran itu tidak pernah takut diuji, saudara. Karena kebenaran itu membentuk integritas kita, saudara dan saya. Dan integritas itu kesaksian hidup kita. Nggak usah ngomong saya Kristen, nggak perlu pakai salam besar-besar. Tapi dengan cara hidupmu, hidup dalam benar, orang akan tahu siapa Tuhanmu dan siapa yang kau sembah hari ini.